Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Jumpa lagi dengan saya dalam Matematika kelas 9. Kita masuki bab kelima, bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin adalah kita bahas luas tabung. Kali ini kita akan bahas volume tabung. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke volume tabung, Bapak ingatkan tentang luas tabung. Kemarin rumus luas selimut tabung apa? Ada luas selimut tabung, ada luas tabung tanpa tutup, ada luas tabung. Masih ingatkah kalian? Ayo, ingat-ingat. Ya, baik. Luas tabung sama dengan 2πr dikali R tambah T. Kemudian, luas selimut tabung 2πRT. Dan luas tabung tanpa tutup PR dikali R ditambah 2T. Baik anak-anak, itu Bapak ingatkan kembali tentang materi kita kemarin. Buku yang kita pakai tetap sama, yaitu buku matematika kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat generalisasi volume tabung. Yang kedua, siswa dapat menghitung volume tabung. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan volume tabung. Jadi ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Kita lanjut ke volume tabung. Perhatikan anak-anak. Yang pertama itu gambar apa? Kedua apa? Ayo dilihat baik-baik. Yang pertama adalah apa anak-anak? Ayo, itu di atas sama bawah sama. Yang kedua juga gitu. Apa namanya? Ya, itu adalah prisma. Perhatikan panah-panah itu. Ada itu prisma apa? Bawahnya apa? Ayo lihat bawahnya apa? Bawahnya adalah segitiga. Berarti prisma segitiga. Dia adalah prisma karena alas sama tutupnya sama. Yang kedua juga demikian. Dia adalah prisma segi 4. Maksud dari panah itu adalah dia prisma segitiga, kemudian prisma segi 4. Kalian lihat itu. Kemudian dia prisma segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9 dan seterusnya sampai prisma segi tak berhingga. Kalau segi tak berhingga berarti kita ketemu apa? Prisma apa? Yang terakhir itu lihat gambarnya. Bawahnya apa itu lihat? Iya, itu adalah prisma lingkaran atau nama kerennya adalah tabung. Tabung itu adalah prisma karena alas sama tutupnya sama. Baik, kita coba bahas volumenya. Volume prisma yang pertama itu adalah prisma segitiga, berarti luas alas kali tinggi. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Yang kedua adalah prisma persegi panjang. Karena di sana ada panjang sama lebar yang bawahnya. Tetap juga sama. Jadi volumenya adalah luas alas kali tinggi. Dan yang terakhir di sana adalah prisma lingkaran atau tabung, berarti juga sama karena dia prisma maka volumenya sama, yaitu luas alas kali tinggi. Kita coba yang segitiga. Berarti karena bawahnya segitiga berarti luas segitiga kali tinggi. Yang kedua, prisma persegi panjang, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena tabung itu adalah prisma lingkaran, berarti ya luas lingkaran kali tinggi volumenya. Yang jadi masalah sekarang lingkaran rumusnya apa? Luas lingkaran, ayo luas lingkaran. Ya, luas lingkaran adalah PR kuadrat. Jadi volume tabung sama dengan PR kuadrat dikali tinggi. Atau lebih sering kita sebut volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat T atau Pi kali R kali R kali T. Baik anak-anak, sudah kita menurunkan rumus dari volume tabung dengan acuan prisma. Jadi dasarnya kita dari prisma
kemudian sehingga dapat menentukan volume tabung. Bapak harap ini nggak ada masalah. Baik, kita lanjutkan. Langsung kita contoh satu, anak-anak. Perhatikan gambar di samping, hitunglah volumenya. Kalian lihat itu, apa yang diketahui? 4 itu adalah jari-jari, 12 adalah tinggi. Perhatikan, jari-jarinya 4, tingginya 12, berarti pi-nya kita pakai, ya, 3,14. Kenapa? Karena 4 dan 12 tidak bisa diseranakan dengan 7, maka kita tidak pakai pi 22/7. Baik, yang ditanyakan adalah volume. Baik, kita selesaikan. Tulis rumus volume tabung, yaitu pi R kuadrat T atau pi kali R kali R kali T. Volume tabung sama dengan pi-nya 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 12. Kita mainkan yang depan dulu, 3,14 dikali 4, yaitu 12,56, dikali 4 kali 12, 48. Jadi volume tabung adalah 602,88. Jadi kesimpulannya, volume tabung pada gambar di atas adalah 602,88 cm3. Bagaimana anak-anak? Ada masalah? Pak pikir ini sederhana, cuma perkalian. Ya, kita lanjut contoh kedua. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Tuh, lihat. Di atas sudah Pak tuliskan, karena rumusnya kita sudah dapat, yaitu pi R kuadrat T untuk volume tabung. Contoh yang kedua, perhatikan gambar tabung di samping. Perhatikan itu. Diketahui dari gambar itu, volume tabungnya adalah 600 pi cm3. Diameternya 20. Kita tadi pakai R berarti harus jari-jari. Diameter 20, maka jari-jarinya berapa? 10. Iya, 10. Separuhnya, separuh diameter. Yang ditanyakan adalah tingginya. Baik, kita selesaikan sama-sama. Karena yang ada volume tabung, maka rumus yang muncul adalah rumus volume tabung, yaitu volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Kita ganti volume tabungnya, yaitu 600 pi kali pi kali 10 kali 10 kali T. Ayo, kenapa pi-nya kita tidak pakai 3,14 atau 22/7? Karena volumenya dalam pi, jadi akan sia-sia kalau kita merubahnya ke dalam 3,14 atau 22/7. Perhitungannya lebih lambat. Baik, kita lanjutkan. 600 pi sama dengan pi kali 10 kali 10, 100 kali T. Itu kali kita pindahkan, kali pindah jadi, ya, kali pindah jadi bagi. Berarti 600 pi dibagi 100 pi sama dengan T. Baik anak-anak, kita sederhanakan supaya cepat. Pi-nya kita sederhanakan, pi bagi pi 1. Kemudian nolnya bisa kita hilangkan, sama-sama 2 atau sama-sama bagi 100, sehingga tinggal 6 bagi 1. Maka tinggi bangun di atas adalah 6. 6 bagi 1 adalah 6. Ya. Jadi tinggi tabung pada gambar di atas 6 cm. Bagaimana? Ada masalah? Lanjut. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Nah, ini contoh ketiga kita yang lebih ke kontekstual pada kehidupan sehari-hari. Perhatikan baik-baik. Di samping adalah gambar pondasi rumah, tapi pondasi rumah dilihat dari atas anak-anak. Alas dari pondasi rumah Pak Ahmad berbentuk seperti gambar di samping. Jika tinggi pondasi 2 meter, jadi itu masuk ke tanahnya 2 meter anak-anak. Maka hitunglah volume pondasi tersebut. Perhatikan, itu ada pondasi yang pojok-pojoknya berupa apa anak-anak itu? Berupa seperempat lingkaran. Pojoknya seperempat lingkaran, seperempat. Jadi ada berapa lingkaran anak-anak? Itu 1 lingkaran. Ya, di sana 1 lingkaran. Ayo kita coba analisis yang di sana. Baik, itu lihati. Di sana terlihat dia jadi sebuah persegi. Nah, jadi persegi. Itu ada perseginya.
pojoknya seperempat lingkaran ada 4. Nah, jadi itu kan kelihatan dari atas, tidak dari bawah, tidak berdiri. Nah, jadi itu persegi, tapi bawahnya ke dalam, nanti itu bentuknya balok, bentuknya balok. Jadi, baik, dari gambar di atas diketahui jari-jarinya yang seperempat lingkaran itu adalah 5 cm, kemudian panjangnya 30, lebarnya 30, anak-anak, tingginya 2 meter tadi itu sama dengan 200 cm. Yang ditanyakan volume pondasi. Karena itu kan berlobang yang pinggirnya, berarti kan berkurang itu nanti. Ya, berkurang. Baik, kita lanjutkan. Jawab, volume pondasi sama dengan volume balok dikurangi volume tabung. Baloknya itu ukurannya adalah rumusnya sendiri panjang kali lebar kali tinggi. Lihati, itu panjangnya 30, lebarnya 30, tingginya 200 cm. Dikurangi volume tabung, PR kuadrat T. Volume pondasi sama dengan 30 kali 30 kali 200 dikurang P-nya kita pakai 3,14 karena itu angka R-nya 5, 200 itu tidak bisa disamakan dengan 7. Jadi 3,14 kali 5 kali 5 kali 200. Jadi volume tabung sama dengan 30 kali 30 kali 200, 180.000 dikurangi itu 3,14 dikali 5 kali 5 kali 200, 15.700. Maka volume pondasinya adalah 164.300. Ya, jadi volume pondasinya adalah 164.300. Nah, kalau tahu volumenya nanti kan bisa ngitung berapa pasirnya, berapa semennya, berapa campurannya, begitu anak-anak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada masalah? Ini memang lebih rumit sedikit, lebih menggunakan ada baloknya, ada seperempat lingkarannya, tapi harus menganalisisnya, kalian harus cermat. Lanjut, Pak pikir nggak ada masalah. Kita masuki latihan untuk kalian tugas mandi di rumah. Perhatikan gambar tabung di bawah, jumlah volumenya. Ada 3 anak-anak ya. Ada A, ada B, ada C untuk tabung. Kalian cari volumenya, ya, yang di atas. Kemudian yang kedua, nah ini Bapak bikin soal yang lebih kontekstual mengenai tandon yang bocor. Perhatikan, Bapak bacakan. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung, jari-jarinya 50 cm, tingginya 2 meter. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4-nya dari volume total. Terdapat lubang di dasar tandon tersebut sehingga menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis setelah berapa detik. Jadi kalian harus ngitung berapa lama air di tandon itu kan habis. Baik anak-anak, itu Bapak ingatkan kembali bahwa volume tabung adalah Pi R kuadrat T atau Pi kali R kali T. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.